Ternak belut kini mulai banyak diminati. Hal ini tentu tak lepas dari tingginya permintaan pasar akan belut yang dinilai kaya nutrisi untuk kesehatan tubuh. Tidak hanya itu saja loh, beberapa sumber juga mengatakan bahwa cara membudidayakan jenis ikan air tawar yang satu ini juga tergolong mudah. Bahkan ada yang mengatakan juga ternak belut bisa panen hanya dalam waktu 3 bulan saja. Benarkah itu sahabat, dan bagaimana sih caranya? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Inilah ternak belut paling mudah, 3 bulan langsung panen. Kita tahu ya, belut merupakan salah satu jenis kelompok ikan air tawar yang dapat hidup di tempat yang memiliki sedikit air dan berlumpur. Ada 2 jenis belut yang biasa dibudidayakan, yaitu belut sawah dan belut air. Perbedaan mendasar dari kedua jenis belut tersebut yaitu bentuk tubuhnya. Ketika hendak melakukan ternak belut, hal yang perlu diperhatikan yaitu pembibitan dan pembesaran hingga belut siap untuk dipanen. Belut sahabat merupakan salah satu jenis kelompok ikan air tawar yang dapat hidup di tempat yang memiliki sedikit air dan berlumpur. Meskipun demikian, tempat hidup sangat mempengaruhi kualitas belut yang didapat. Sahabat bisa memilih untuk menggunakan media drum ataupun terpal, atau juga bisa menggunakan kolam jenis lainnya ya. Nah, setelah menentukan nih, di mana belut akan dipelihara, yuk kita simak cara beternaknya sahabat. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Memilih bibit belut. Bibit belut yang hendak digunakan haruslah dalam keadaan yang baik. Ada 2 cara yang biasa digunakan untuk mendapatkan bibit belut, yaitu dari hasil tangkapan atau hasil budidaya. Tentunya bibit yang didapat dari kedua cara tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Bibit belut yang diperoleh dari hasil tangkapan biasanya memiliki ukuran yang tidak seragam, dan bibit belut yang didapat kemungkinan besar memiliki trauma akibat penangkapan. Namun rasanya akan jauh lebih gurih karena hasil jual yang tinggi. Beda halnya dengan bibit hasil budidaya yang memiliki harga jual lebih rendah, meskipun memiliki daya tumbuh yang relatif sama dan seragam. Bibit hasil budidaya ini didapat dari pemijahan alami antara belut jantan dan betina, sehingga menghasilkan ukuran bibit yang lebih seragam dan kontinuitasnya pun terjamin. Kriteria bibit yang digunakan harus memiliki ukuran yang seragam ya, untuk memudahkan pemeliharaan. Selain itu, bibit harus bebas dari penyakit, tidak loyo, tidak cacat, ataupun luka. Untuk budidaya belut sendiri biasanya menggunakan bibit belut yang ukurannya tidak terlalu kecil dan harus memiliki panjang 10-12 cm. Mudah bukan sahabat? Menyiapkan kolam yang akan digunakan. Ada banyak sekali jenis kolam budidaya yang dapat digunakan, baik itu kolam permanen maupun kolam semi permanen. Karena keunggulan yang dimilikinya, kolam permanen khususnya kolam semen banyak diminati oleh peternak belut. Selain umur ekonomisnya yang relatif lebih lama, kolam yang terbuat dari tembok pastinya jauh lebih kuat dan kokoh. Ketika hendak melakukan budidaya di kolam tembok, tentunya bentuk dan luas kolam harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan ruangan. Tembok yang dibuat bisa memiliki tinggi 1-1,25 meter. Dengan adanya pipa besar sebagai lubang pengeluaran untuk memudahkan penggantian media tumbuh. Jika kolam tembok yang digunakan masih dalam keadaan baru sahabat, sebaiknya kolam terlebih dahulu dikeringkan selama beberapa minggu sebelum digunakan. Lalu rendam kolam dengan menggunakan air yang ditambah daun pisang, pelepah pisang, ataupun serabut kelapa untuk menghilangkan bau semen. Lakukan pencucian minimal 3 kali. Menyiapkan media tumbuh. Karena belut tumbuh di perairan berlumpur, maka kita hendak membudidayakannya, haruslah juga disiapkan media tumbuhnya agar belut dapat tumbuh dengan baik. Media tumbuh dapat dibuat dari campuran lumpur sawah, humus, kompos, pupuk kandang, dedak,
pelepah pisang, jerami padi, sekam padi, tanaman air, dan juga mikroba dekomposer. Letakkan jerami padi yang telah dirajang di dasar kolam yang sebelumnya telah dibersihkan dan dikeringkan. Jerami yang diletakkan di dasar kolam haruslah setebal kurang lebih 20 cm. Di atas lapisan jerami padi, letakkan pelepah pisang yang telah dirajang. Kemudian masukkan campuran kompos, pupuk kandang, serta humus setebal 20-25 cm. Lapisan media tumbuh yang telah disiapkan tadi disiram dengan mikroba dekomposer, misalnya larutan EM4. Setelah disiram nih, media tumbuh sahabat ditimbun dengan lumpur sawah setebal 10-15 cm dan biarkan 1-2 minggu agar dapat terfermentasi dengan sempurna. Untuk membersihkan racun, alirkan air bersih ke dalam media tumbuh selama 3-4 hari ya. Genangi media tumbuh menggunakan air bersih dengan kedalaman air 5 cm dari permukaan. Media tumbuh yang akan didapatkan setebal kurang lebih 60 cm. Menebar bibit belut, karena dapat dibudidayakan dengan kepadatan tinggi. Untuk setiap meter kolamnya dapat ditebar bibit belut yang memiliki panjang 10-12 cm, berkisar 50-100 ekor per meternya ya. Penebaran bibit dilakukan pada pagi atau sore hari agar bibit yang ditebar tidak stres. Bibit belut hasil tangkapan harus dikarantina terlebih dahulu selama 1-2 hari di air bersih yang mengalir. Saat bibit sudah di dalam kolam, aturlah sirkulasi air agar tidak terlalu deras. Selain itu, kedalaman air juga perlu diatur karena dapat mempengaruhi belut yang dihasilkan. Jika terlalu dalam, belut yang dihasilkan akan lebih kurus karena belut akan lebih banyak bergerak ketika hendak mengambil oksigen dari permukaan. Siap melakukannya, sahabat? Memberi pakan belut. Karena belut merupakan hewan yang rakus, kesalahan dalam memberi pakan dapat berakibat fatal. Salah satunya yaitu belut akan saling makan satu sama lain. Oleh sebab itu, takaran pakan harus disesuaikan dengan populasi belut dan bobot tubuhnya. Jumlah pakan yang biasanya diperlukan belut yaitu 5-20% dari bobot tubuh mereka. Populasi belut 10 kg biasanya memerlukan bobot pakan 0,5 kg untuk belut berumur 0-1 bulan, 1 kg untuk belut berumur 1-2 bulan, 1,5 kg untuk belut berumur 2-3 bulan, dan 2 kg untuk belut berumur 3-4 bulan. Pakan yang digunakan bisa berupa pakan mati atau pakan hidup seperti cacing. Untuk belut kecil dapat diberi pakan hidup berupa cacing, kutu air, kecebong, larva ikan, dan serangga. Pakan hidup berupa katak, ikan, serangga, bekicot, keong, ataupun belatung dapat diberikan kepada belut yang telah dewasa. Pemberian pakan dapat dilakukan 3 kali sehari ya, pada saat sore ataupun malam hari. Pelet, ikan ruca, bangkai cacing, cincangan bekicot atau cincangan kepiting yuyu merupakan beberapa jenis pakan mati yang dapat diberikan kepada belut. Sebelum diberikan ke belut pakan mati, sebaiknya pakan mati direbus terlebih dahulu. Pemberian pakan dapat dilakukan 1-2 kali setiap hari pada sore dan malam hari. Memanen belut. Terdapat 2 cara nih dalam memanen belut hasil budidaya, yaitu panen total dan panen sebagian. Untuk panen sebagian, sahabat, belut kecil akan dipisahkan dari belut dewasa yang dipanen untuk dipelihara kembali. Sedangkan pemanenan total dilakukan pada budidaya belut intensif, sehingga menghasilkan belut dengan ukuran yang lebih seragam. Tidak ada ketentuan khusus ya mengenai ukuran belut yang siap untuk dikonsumsi. Namun biasanya belut yang akan dijual di pasar domestik akan dipelihara 3 bulan, dan belut yang dijual di pasar ekspor akan dipelihara 3-6 bulan, terhitung sejak bibit ditebar. Hal ini dikarenakan belut yang dijual di pasar ekspor menghendaki belut dengan ukuran besar. Maka jika tidak diekspor, 3 bulan saja sudah cukup ya, sahabat bisa memanennya.
Siap menjadi sukses dalam waktu 3 bulan, sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.